Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Erwan. Selamat bergabung dalam Erwansyah Syarif Channel. Channel yang mengedukasi kita semua. Selamat mengikuti. Silakan tekan tombol like, share dan subscribe untuk memajukan channel ini. Ada 2 piala yang hanya dimiliki oleh Rudi. Di dunia tidak ada yang memiliki piala tetap All England 2 biji di rumah kecuali Rudi. Bisa ceritanya gimana dulu? Yang tahun 70 sama 73. Ya, saya sendiri tidak terlalu ambisius untuk meraih 2 piala ini, tapi saya ambisius untuk menjadi juara All England. Menjadi juara All England itu menjadi kebanggaan tersendiri, baik bagi pribadi maupun bagi negara. Untuk menjadi berturut-turut saja 2 kali atau 3 kali itu belum pernah terjadi pada waktu saya ikut. Baru 1 kali, yaitu oleh senior saya Pak Tan Yul Ho di tahun 59. Dia baru juara. Jadi saya juga punya keyakinan untuk menjadi juara karena apa? Karena pernah terjadi orang Indonesia juga menjadi juara. Tetapi keinginan saya bukan sampai hanya sekali saja. Ya, kalau saya diizinkan pada waktu itu, saya berpikir bisa 2 kali, kenapa tidak? Dan sampai 7 kali berturut-turut. Dan sampai 7 kali berturut-turut. Memang pada permulaan dikatakan bahwa piala akan diberikan jika kamu 3 tahun berturut juara. Ini yang pertama ini atau Ya. yang mana? Yang ini? Yang pertama adalah piala yang paling besar ini, di mana di sini banyak namanya ada Rudi ada di situ ya. Ada nama saya, ada nama Erlan Kop, ada nama beberapa pemain luar. Dan ini diberikan tetap setelah 3 tahun. Ini tahun 1968 saya juara, 1969 dan tahun 1970. Berarti ini 70. Ya, ini tahun piala sampai tahun 70 kemudian dibawa pulang. Sedangkan piala yang kecil ini setelah itu 7 tahun 71, 72 dan 73 saya juara, maka piala ini menjadi milik saya. Dan sebetulnya kalau yang tidak dapat membawa piala atau memiliki piala sudah diberikan medali. Di sini ada 8 medali. Nah, saya sendiri ya istilahnya mau juara itu nggak segampang orang perkirakan, enak begitu. Kalau juaranya enak, persiapan menuju juara itu bukan main. Ya rasanya seperti tekanan itu udah nggak pernah habis. Jadi tidur pun nggak nyenyak, makan pun nggak bisa menikmati. Segala sesuatu pikiran kita fokus gimana jadi juara. Kebanyakan orang hanya melihat indahnya puncak dari sebuah kesuksesan yang dicapai seseorang, tanpa melihat bagaimana jalan terjal untuk sampai menuju ke sana, tanpa tahu betapa banyak tenaga dan pikiran yang terkuras untuk bisa tetap semangat. Dari video barusan dapat ditarik kesimpulan, meraih sukses itu tidak mudah, perlu perjuangan dan kerja keras. Materi kuliah kali ini akan menjelaskan tentang merintis jalan mencapai sukses atau create your way to success. Suatu kali seorang teman bertanya apakah seseorang bisa sukses, padahal ia tidak memiliki kompetensi. Menjawab pertanyaan ini saya beri contoh. 2 orang sedang bermain golf dengan posisi bola yang sama, pemain yang satu memasukkan bola secara curang. Pemain golf yang kedua memasukkan bola sesuai aturan permainan. Dari 2 pemain ini, pemain pertama tujuannya tercapai, tetapi tidak dapat dikatakan sukses karena curang. Ada orang-orang yang sudah tidak lagi malu melakukan kecurangan untuk mencapai tujuan.
Dan ada pula orang-orang yang memanfaatkan kecurangan dari orang-orang yang ingin mencapai tujuan. Akhirnya terjadi simbiosis mutualisme. Di Jawa Timur, ada calon-calon mahasiswa yang ingin diterima di perguruan tinggi negeri berani membayar joki yang bila dikumpulkan jumlahnya sampai miliaran rupiah. Di Universitas Tanjung Pura, sebuah universitas negeri, dosennya yang menjadi joki bagi mahasiswa S2 dengan modus manipulasi nilai di sistem informasi akademik. Yang parah di Unila Lampung, rektornya ditangkap KPK terkait suap seleksi jalur mandiri. Patut disayangkan kasus-kasus tersebut terjadi di lingkungan pendidikan tempat di mana seharusnya diajarkan nilai-nilai kejujuran, yang terjadi justru ketidakjujuran. Hanya karena ingin mencapai tujuan, ada orang-orang yang sampai harus menggunakan ijazah palsu, sebagaimana terjadi di Pasir Ringgit, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Yang lebih parah lagi, untuk mencapai tujuan, dalam hal ini menjadi anggota DPR, seseorang berani menggelontorkan uang sampai miliaran rupiah sebagaimana wawancara Faisal Akbar dengan Masinton Pasaribu berikut. Kalau Jakarta 2 itu nilainya berapa, Ton? Itu ada yang ngasih 200, 250. Katakanlah misalnya kalau 50.000 suaranya dikali 200.000 itu hanya pemberian saja, Ya, di luar yang lain ya? Di luar yang lain. Itu sudah 10 miliar sendiri? 10 miliar sendiri itu. Pertanyaan basi ini, terpaksa saya tanyakan. Kan gaji kita di DPR nggak sebanyak itu, Ton? Lah iya, makanya. Bayarnya gimana? makanya. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Udah nggak masuk akal. Ton, kamu habis berapa kira-kira, Ton? Ya, di atas, ya nggak nyampe 10 lah. Nggak nyampe 10? Nggak nyampe 10. Ya wajar kalau nggak terpilih kamu. hampir sekitaran 10 kira-kira gitu lah. Saya dengar ada caleg di Dapil itu habis 50 M ya? Iya, besar-besar bang. Iya, bukan cuma di Dapil Jakarta 2, ada bahkan di sebuah daerah di Jakarta ini, saya dengar itu sudah di atas 100 miliar. Saya jijik membicarakan soal ini ya. Iya benar. Sorry, mohon maaf para pemirsa saya, karena saya pernah terlibat pada pertarungan seperti ini, tapi saya jijik membicarakan ini. Karena tidak seperti ini substansi dari kekuasaan itu yang harus kita perjuangkan. Sukses itu bukan hanya tentang uang. Namun lebih dari itu, sukses adalah ketika seseorang mampu memberi solusi dari suatu masalah. Bukankah untuk mencapai Indonesia emas pada 2045, Indonesia perlu kualitas sumber daya manusia yang bermental tangguh, kompeten dan inovatif. Sementara masih ada orang-orang yang mentalitasnya sebagaimana contoh seperti contoh-contoh tadi. Di samping Rudi Hartono yang berjuang untuk meraih sukses, ada contoh lain yang bersusah payah meraih sukses, yaitu Raini, putri seorang pengayuh becak yang berhasil meraih S3 di universitas bergengsi di Inggris, yaitu Universitas Birmingham. Hai Sobat UNES, jumpa lagi di Podcast UNES. Nah, kali ini di segmen Jejak Alumni, Podcast UNES sudah menyiapkan konten menarik untuk Sobat-Sobat UNES semuanya. Sobat-Sobat UNES tentunya ingat tentang berita viral beberapa tahun lalu mengenai salah satu wisudawati UNES yang diantar wisuda ayahnya menggunakan becak. Sekarang beliau sedang menempuh studi doktoral di University of Birmingham. Seperti apa beliau? Nah, dari studio Podcast UNES bersama saya Fida, sebelumnya kita simak VT-nya berikut ini. Raini adalah penerima beasiswa bidik misi dari Universitas Negeri Semarang pada tahun 2011. Sejak mengenyam pendidikan di Fakultas Ekonomi UNES, Raini terbukti berkali-kali menunjukkan keunggulan dan prestasinya. Berkat keunggulannya tersebut, Raini berhasil meraih award di beasiswa LPDP di University of Birmingham, UK. Setelah menyelesaikan studi masternya, wanita kelahiran 13 Januari 1993 ini mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Ekonomi UNES. Mahasiswa yang pernah viral beberapa tahun silam karena prestasi IPK-nya yang nyaris sempurna dan sempat ramai dibicarakan karena mencuri perhatian khalayak setelah diantar ayahnya menuju prosesi wisuda menggunakan becak. Saat ini Raini masih menyelesaikan studi S3 di University of Birmingham. Kisah Raini yang berjuang menempuh studinya hingga doktoral di tengah kondisi ekonomi tersebut telah menginspirasi banyak orang. Dan berikut obrolan menarik Podcast UNES bersama Raini. Oke, Sobat UNES semua, menarik bukan VT yang ditampilkan dari sosok Raini, wisudawan terbaik UNES yang diantar wisuda ayahnya menggunakan becak. Kali ini kita sudah terhubung dengan Mbak Raini, kita sapa dulu.
Halo Mbak Raini. Halo Mbak Vida, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Raini sekarang sedang sibuk apa nih? Ya, sekarang sedang menempuh studi S3 Mbak. Jadi lebih kepada riset sama ngambil data, lalu untuk lagi buat paper, terus sedang sama jadi support untuk personal tutor mahasiswa sama marking. Jadi Sukses adalah tujuan yang diupayakan untuk dicapai dengan cara yang baik dan benar. Jadi, seseorang tidak dapat dikatakan sukses apabila menempuh jalan yang tidak benar. Kesuksesan adalah pencapaian tujuan yang ditempuh secara baik dan benar yang diakui orang banyak dan hasilnya diapresiasi serta dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. Secara umum, sukses dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan yang signifikan dan bermakna dalam hidup. Dari pengertian sukses tersebut, kata kuncinya terletak pada pencapaian tujuan yang signifikan dan bermakna dalam hidup. Signifikan dapat diartikan maksimal antara upaya dengan pencapaian, dan yang lebih penting lagi adalah bermakna. Bermakna dapat diartikan mulai dari upaya yang ditempuh dengan cara yang baik dan benar, kemudian hasilnya dirasakan manfaatnya bagi orang banyak dan ia puas dengan pencapaiannya. Contoh, pemenang Nobel kesuksesannya bermanfaat bagi orang banyak. Bahwa aspek spiritualitas berpengaruh dalam mencapai kesuksesan diakui oleh Stephen Covey. Ia mengatakan sukses adalah mencapai keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan, seperti karir, keluarga, kesehatan, dan spiritualitas. Sedang menurut Tony Robbins, sukses adalah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menjalani hidup yang penuh dengan makna dan kepuasan. Pendapat Robbins ini masih menekankan pada adanya kebermaknaan dalam mencapai sukses sebagaimana sudah dijelaskan. Berbeda dengan Jack Ma. Menurut Jack Ma, sukses adalah bangkit dari kegagalan dan belajar dari kesalahan. Jack Ma tidak menekankan pada pentingnya kebermaknaan dan spiritualitas dalam mencapai sukses. Bila berpedoman pada pendapat Jack Ma, maka apa yang dikemukakan Faisal dan Masinton akan terjadi. Orang yang gagal menjadi anggota DPR, mereka belajar dari kesalahan mereka pada pencalonan sebelumnya, akan berani mengeluarkan dana yang besar. Dengan cara mencari pemodal yang mau mendukung dia, untuk kemudian orang tersebut akan menjadi boneka dari pemodal. Bila cara-cara ini ditempuh, maka kasus-kasus seperti yang terjadi di sektor pendidikan tadi akan terjadi juga di sektor yang lain. Karena pandangan kebanyakan masyarakat ukuran sukses adalah materi, maka sejak muda dilakukan berbagai cara untuk mendapatkan materi, tidak peduli sekalipun melanggar aturan dan merugikan orang banyak. Akhirnya bukannya tersanjung, tapi tersandung. Harus diakui ada yang keliru pada masyarakat dalam menilai kesuksesan seseorang. Seringkali sukses dikaitkan dengan materi, seperti rumah, kendaraan dan berbagai fasilitas mewah lainnya, bukan pada proses bagaimana mencapainya. Dari dua video barusan, kesuksesan itu diraih ketika orang yang ingin meraihnya melewati berbagai tantangan, bukan dari zona nyaman. Bahkan, demi untuk meraih kesuksesan, bila seseorang harus terbang, itu pun harus dilakukan. Bila tidak mungkin, lakukan dengan berlari. Bila tidak juga mungkin, lakukan dengan berjalan. Sampai bila harus merangkak pun, tetap harus dilakukan. 5 kebiasaan orang-orang sukses yang dapat diikuti. Pertama, percaya pada diri sendiri. Kedua, tetapkan tujuan secara jelas. Ketiga, kerja ekstra. Keempat, jangan ragu pada saat mengambil tindakan. Kelima, beri apresiasi. Bagaimana pandangan Islam tentang topik ini? Akan dijelaskan ayat-ayat Al-Quran berikut. Islam mengajarkan manusia untuk menjelajahi segala penjuru bumi. Surah Al-Mulk ayat 15. Artinya sukses itu bisa diraih dimanapun berada,
bila manusia mau bersungguh-sungguh. Dalam ayat ini Allah jelaskan, Dia tidak mempersulit manusia untuk memanfaatkan apa yang telah Dia sediakan muka bumi ini bagi manusia, tinggal bagaimana manusia mengolahnya, agar mereka sukses. Kemudian Allah ingatkan dalam surah Ar-Ra'd bahwa bila manusia tidak mengubah diri mereka untuk sukses, Allah tidak akan mengubahnya. Jadi, sukses itu harus diupayakan dengan cara yang baik dan benar sesuai ketentuan Allah. Sebab dalam surah At-Taubah ayat 105 Allah jelaskan, Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat apa yang sudah dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, apakah sesuai dengan ketetapan Allah atau tidak. Pada hari akhir Allah akan melihatkan kepada mereka apa yang selama ini mereka kerjakan. Jadi, dalam ajaran Islam, sukses bukan semata-mata di dunia, tetapi juga sukses di akhirat. Dalam ayat yang lain, surah Az-Zumar ayat 39, Allah ingatkan kepada Muhammad agar dia mengingatkan kaumnya berbuat sebagaimana Rasulullah berbuat. Sebab, manusia sangat mungkin berputus asa kemudian menyimpang dari ketetapan Allah ketika mereka gagal mencapai apa yang menjadi tujuannya. Allah ingatkan dalam surah Yusuf ayat 87, agar manusia tidak berputus asa dari rahmat Allah. Di balik kegagalan seseorang ada rencana Allah yang tidak diketahui orang tersebut, mengapa dia gagal. Dalam surah Ghafir ayat 44 Allah ingatkan agar orang tersebut menyerahkan urusannya kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Dengan demikian dalam ajaran Islam antara keberhasilan dan kebelumberhasilan, sama-sama ujian dari Allah sampai sejauh mana keimanan seseorang menerima satu di antara dua hal tersebut. Yang perlu dipahami adalah, untuk mencapai tujuan sangat mungkin ada jalan pintas, tetapi tidak ada jalan pintas untuk mencapai sukses. Raihlah kesuksesan. Setiap orang yang mencapai kesuksesan akan menikmati kesuksesannya, karena diraih dengan susah payah dan jalan berliku. Sementara mencapai tujuan itu mudah, dapat dilakukan seperti video berikut. Anak mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Kemal Redindo alias Dindo, mengakui pernah mengusulkan nama calon pejabat di Kementerian Pertanian. Keterangan tersebut disampaikan Dindo saat bersaksi di kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan yang menyeret ayahnya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 27 Mei. Orangnya sendiri yang meminta dibantu untuk menjabat, tetapi saya sama sekali tidak menerima apa-apa dari bantuan itu, kata anak mentan Syahrul Yassin Limpo, Kemal Redindo. Dindo mengatakan lupa berapa kali dirinya ikut mengusulkan nama untuk mengisi jabatan Eselon 2 di Kementan. Usulan nama itu diberikan Dindo kepada mantan staf khusus SYL di Kementan, Imam Mujahidin, dan tanpa sepengetahuan SYL. Saya tidak mengikuti lagi setelah mengusulkan nama. Usulan itu tanpa sepengetahuan Pak Menteri. Saya tidak berani beritahu, kata anak mantan mentan Syahrul Yassin Limpo, Kemal Redindo. Saksi lain yang dihadirkan dalam persidangan yakni Rininta Oktarini, selaku protokol mantan mentan SYL. Rininta mengatakan SYL pernah meminta menaikkan honor cucunya, Andi Tenri Bilang atau Bibi, selaku tenaga ahli Sekretariat Jenderal Bidang Hukum Kementan. Honor minta naik dari sebelumnya Rp4 juta menjadi Rp10 juta. Waktu itu, ajudan Pak Menteri, Panji Hartanto menyampaikan ada permintaan Pak Menteri bahwa ada kekurangan honor dari Bibi, kata protokol mantan Menteri Pertanian SYL, Rininta Oktarini. Raihlah kesuksesan dengan menempuh jalan yang baik dan benar. Bila Anda pernah gagal, kemudian Anda sukses, jangan balas dendam atas kegagalan Anda pada masa lalu. Yang paling baik dalam membalas kegagalan adalah dengan keberhasilan. Success is the best revenge. If you want to be successful, you have to be consistent. Success is determined by himself. Of the right choice, everybody will shine. Sekian kuliah hari ini.
Terima kasih Anda telah mengikuti kuliah hari ini. Ikuti terus kuliah-kuliah di Irwansyah Syarif Channel dengan topik-topik beraneka yang menarik dan berbeda. Jangan lupa tekan tombol like, share, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk mendapat materi-materi kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Erwan.